Selamat sore rekan-rekan sekalian, para alumni, para mahasiswa Departemen Hak ITS, lalu para hadirin sekalian yang mungkin dari luar kampus kami. Selamat datang di acara Alumni Talk, satu acara yang kami selenggarakan di mana alumni-alumni dari Departemen Hak ITS itu akan membagikan sharing-sharing pengalamannya di dunia kerja dengan beragam wawasan yang bisa dibagi bersama kita semua. Dalam kesempatan ini nantinya akan ada salah satu alumni kami, yaitu Mbak Hilda Yunaida. Kebetulan dia adalah angkatan 2005. Lalu nanti akan sharing berkenaan dengan kegiatannya di Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, untuk mengawali acara hari ini, kita akan membukanya dengan sambutan dari Kepala Departemen kami, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Teddy selaku Sekretaris Departemen. Untuk waktu dan tempatnya, kami silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Iwan sebagai moderator acara Alumni Talk sore ini. Jadi, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Hilda Yunaida, begitu ya, untuk bisa berbagi dengan mungkin teman-teman alumni, adik mahasiswa, dan barangkali dengan Bapak Ibu dosen, atau mungkin Departemen Arsitektur juga. Barangkali banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan sore ini. Gitu. Kita optimis begitu, karena mungkin ini akan menarik. Barangkali mungkin kalau biasanya anak-anak arsitek itu kalau mau lulus, ya inginnya jadi arsitek, istilahnya kalau dalam pekerjaan itu kita istilahkan dengan dalam tanda kutip hitam gitu ya, pekerjaan dalam ranah hitam itu ya kalau nggak jadi arsitek, mendirikan konsultan arsitek atau ikut konsultan arsitek gitu ya. Ada yang putih gitu ya, artinya apa yang dikerjakan, pekerjaan mereka itu barangkali tidak ada hubungannya sama arsitektur. Lah mungkin Mbak Hilda itu punya ranah yang di tengah-tengah begitu ya. Abu-abu, artinya keilmuan arsitekturnya masih digunakan gitu ya. Meskipun tidak merancang barangkali, mungkin kita bisa lebih mengenal Mbak Hilda itu lebih jauh apa yang dikerjakan. Barangkali kalau tadi itu diskusi sebentar, sisi kreatif mana yang sebenarnya berpeluang ya di Kementerian Keuangan itu, apakah ya dulu kalau istilahnya kalau teman-teman candanya dengan teman-teman akuntansi itu, orang akuntansi itu nggak boleh kreatif, kalau kreatif berbahaya begitu ya. Kalau arsitek mungkin sebaliknya begitu. Artinya mungkin kita bisa melihat sisi yang agak berbeda mungkin sore ini, yang mungkin berbeda dengan mungkin alumni talk sebelumnya barangkali begitu ya. Jadi harapan kita mungkin sebagai pembuka mewakili Bu Dewi Septanti sebagai Kepala Departemen, mungkin secara mungkin resmi barangkali begitu. Mungkin ini kegiatan tidak resmi, tapi saya buka secara resmi. Semoga bermanfaat dan kita buka dan saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Iwan Indrawan begitu ya. Semoga lancar dan mendapatkan banyak manfaat. Begitu, silakan kembalikan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Teddy atas sambutannya ya. Sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy, saya rasa pada acara hari ini banyak sekali dihadiri oleh, saya lihat nama-namanya dari beberapa alumni yang mungkin sudah lulus seperti itu, dan juga beberapa mahasiswa yang mungkin kemarin baru telah selesai menyelesaikan tugas akhirnya ya, dan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang masih pada dalam semester yang sedang berjalan seperti itu. Nah tentunya acara-acara seperti ini memang kami galakkan sekarang untuk memberikan wawasan kepada bisa dikatakan kaum milenial, lalu juga bisa dikatakan juga orang-orang yang mencari wawasan-wawasan baru dan ingin mengupgrade apa yang perlu diupgrade dari dirinya, dari wawasan yang dimiliki oleh pengalaman yang dimiliki oleh para pembicara kita pada sore hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan, yaitu pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Hilda Yunaida. Selamat sore Mbak Hilda.
Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Ya, saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Mbak Hilda ini bisa ditayangkan, panitia. Iya, bernama Hilda Yunaida, tempat dan tanggal lahirnya di Pematang Siantar di 2 Juli 1987, pendidikan secara teknik arsitektur di tahun 2005-2009, pekerjaan saat ini beliau ada di Kementerian Keuangan pada posisi jabatan analis pengelolaan aset Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Kementerian Keuangan tentunya Republik Indonesia, seperti itu. Nah, terima kasih atas kesempatannya, berkenannya Mbak Hilda untuk bisa sharing pengalaman bersama kami-kami di sini tentang apa yang sehari-hari dalam keseharian bekerja Mbak Hilda lakukan, dan mungkin bisa juga sharing pengalaman dari awal mula Mbak Hilda menekuni ini, sehingga mungkin di sini ada beberapa rekan kita yang memerlukan inspirasi-inspirasi seperti itu untuk mengenali sejauh mana potensi dalam dirinya, seperti itu. Nah, intermezzo aja, Mbak Hilda ini adalah rekan saya sebetulnya, teman saya satu angkatan di 2005, seperti itu. Beliaunya saat ini berkarir di Kementerian Keuangan. Nah, kami juga tentu sangat bangga sebagai angkatan 2005, dan lebih bangga lagi karena beliaunya mau berbagi seperti itu. Ya, saya bisa kadang nyebut Hilda, kadang nyebut Mbak Hilda ini jadinya. Mari Mbak Hilda, silakan. Ya, terima kasih Mas Iwan. Saya takut salah sebut nih Mas Iwan ya. Baik. Selamat sore Bapak Ibu, saya nyebutnya apa ya biar lebih enak ya, Bapak Ibu, kawan-kawan mungkin ya, Bapak Ibu dan kawan-kawan, selamat sore. Seperti tadi yang udah disampaikan oleh Mas Iwan, saya arsitektur 2005. Saya berterima kasih sebelumnya, saya senang sekali bisa bergabung atau mengisi salah satu sesi di Disnatalis ini ya, di Alumni Talk, untuk membahas nanti yang akan kita bahas adalah pengalaman saya, yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya selama berkarir di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu sebagai lulusan S1 Arsitektur ITS. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini, saya cuma sharing, jadi kapasitas saya bukan menggurui ya kawan-kawan, Bapak Ibu, jadi semuanya yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya berdasarkan peraturan kementerian, peraturan presiden, dan semuanya ada ketentuannya. Mungkin diaplikasikan di kementerian lain atau di unit pemerintah lainnya akan berbeda. Nah, yang nanti akan kita ceritakan adalah pengalaman saya di BPPK. Saya mohon izin di share screen ya, Mas Iwan. Iya. Dia bagi panitia. Oke. Lihat ya. Sip. Silakan. Arsitektur dalam pemerintahan, arsitektur sebagai ASN, aparatur sipil negara di Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Nah, sebelum saya jadi ASN atau PNS ya, namanya dulu PNS, saya kerja kurang dari 1 tahun ya Mas Iwan, saya kerja di konsultan arsitek bersama Mas Iwan dan rekan-rekan yang lain dari 2009 sampai masih ingat tuh pengalaman menarik sekali. Kemudian di 2010 saya mendaftar di salah satu Kementerian Keuangan, dan masuk di 2010 sampai sekarang, dan saya ditempatkan di salah satu unit Kementerian Keuangan. Dari 11 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, saya ditempatkan di BPPK namanya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, BPPK ini tugas dan fungsi utamanya itu penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Mungkin yang Bapak Ibu dan kawan-kawan lebih familiar itu PKN STAN ya, Politeknik Keuangan Negara STAN, itu salah satu unit yang ada di bawah BPPK. Dan satuan kerja, kita menyebutnya satuan kerja ya, kantor, satker. Satker lainnya di bawah BPPK itu ada beberapa kantor pusdiklat di Jabodetabek, ada juga beberapa kantor yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi total ada 20 satuan kerja atau 20 satker.
Nah, BPPK ini menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di beberapa kantor-kantor tersebut. Kemudian di BPPK ini juga saya ditempatkan dari awal, saya ditempatkan di unit namanya subbagian pengolahan aset. Ngapain sih di situ? Nah, di pengolahan aset itu tugas dan fungsi utamanya mengelola BMN, barang milik negara yang dikuasai oleh BPPK. BPPK salah satunya BMN itu diantaranya adalah gedung dan bangunan, jadi mengelola gedung dan bangunan yang ada di bawah penguasaan BPPK. Gedung dan bangunan itu bisa jadi pengolahan gedung bangunan itu bisa jadi kayak bangun kampus. Jadi kita tuh ada bangun asrama, ada bangun kelas, ada renovasi kantor, renovasi rumah dinas, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, waktu saya kuliah, sepemahaman saya nanti sih kalau udah lulus kuliah nih, saya mau kerja jadi desainer maksudnya perencana bekerja di konsultan arsitek seperti itu ya. Nah, dalam kondisi itu saya menempatkan diri sebagai pemberi jasa. Jadi yang saya tahu arsitek itu kerjanya menyediakan jasa perencanaan gedung seperti itu. Nah, itu yang saya pahami waktu di kuliah ya. Nah, ternyata setelah saya masuk nih Kementerian Keuangan, kemudian masuk di BPPK, saya berhadapan dengan kondisi yang sebaliknya. Saya berada di posisi pemerintah sebagai pengguna jasa, pemerintah sebagai owner. Jadi yang selama ini kalau di konsultan itu kita ada owner yang minta jasa desain, kita sebagai arsitek memberikan jasa desain. Tapi di pemerintahan, pemerintah itu sebagai apa tuh namanya, pengguna jasanya yang misalnya nih kita mau bangun gedung, kepengennya pemerintah itu dengan anggaran segini, pembangunan gedung pengennya gini. Nah, kita memilih penyedia jasa yang bisa mengerjakan itu, baik itu perencananya, pengawasnya, ataupun pelaksana konstruksinya. Nah, jadi saya berada di pihak sebagai pengguna jasa. Klien ya Bu ya? Iya, klien betul. Iya. Pemerintah jarang menyebut klien gitu kan. Menyela sebentar sedikit sekali. Tadi saya lupa menyantumkan begini kepada rekan-rekan sekalian. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan tadi, mumpung ini masih di awal-awal paparan dari Mbak Hilda, bisa mencantumkan di kolom chat box ya. Jadi rekan-rekan alumni, rekan-rekan sahabat mahasiswa dan lain sebagainya bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat box seperti itu. Ya, mari silakan dilanjutkan Mbak Hilda. Oke, ya. Sampai mana ya tadi? Sampai pengguna jasa. Sampai pada klien tadi. Sampai klien, ya. Nah, jadi saya berada pada posisi sebagai klien. Nah, dari 2011, saya juga bertugas, selain jadi pengelola BMN, juga bertugas sebagai panitia pengadaan barang dan jasa sampai di 2020 awal kemarin. Nah, jadi di sini ada di dua situasi ini. Yang pertama, saya sebagai staf PPK namanya, staf pejabat pembuat komitmen. PPK itu sebagai pihak perwakilan pemerintah yang misalnya dia mau beli barang, itu atas nama siapa? Atas nama PPK, atas nama pemerintah, tapi oleh nama PPK. Nah, di situ jadi saya di satu kondisi saya sebagai staf PPK sebagai narahubung nih. Narahubung antara gimana sih keinginan pemerintah, kita mau bangun kantor nih, tapi kita nggak tahu maksudnya itu kalau secara teknis maksud pengennya itu gimana. Nah, itu yang kita terjemahkan dalam dokumen pengadaan yang kemudian nanti akan dipublish di pengadaan barang dan jasa. Itu dia satu kondisi. Di kondisi yang lain, saya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa ini sebagai panitia, kalau ada teman-teman atau yang saat ini partisipan yang mungkin terlibat dalam kondisi ini, mari kita sharing sama-sama ya. Ini pengalaman saya selama di BPPK sebagai panitia pengadaan. Jadi kalau panitia pengadaan itu, misalnya nih untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah itu ada kebutuhan barang, ada kebutuhan
jasa lainnya ada kebutuhan konstruksi. Nah, kalau dia mau beli itu atau dia mau pengadaan itu melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah namanya. Jadi kayak kita mau beli, kita nggak bisa asal beli gitu. Ada prosedurnya namanya pengadaan. Disingkatnya PBJ. Nah, pengadaan barang jasa pemerintah ini semuanya guideline-nya ada sesuai peraturan. Nah, cuma nanti sesuai peraturan, tapi mungkin aplikasinya di beberapa pemerintahan, di beberapa unit akan berbeda-beda. Nah, kita skupkan lebih kecil lagi ya, untuk yang berhubungan dengan arsitektur nih. Kita kan mau cari nih yang buat arsitektur di pengadaan konstruksi dan jasa konsultansi. Kalau konstruksi itu contohnya kayak pembangunan gedung, pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, perbaikan, pemeliharaan. Nah, kemudian untuk jasa konsultansi ini yang lebih dekat nih sama arsitek, seperti perancangan, kemudian pengawasan, manajemen konstruksi. Nah, itu untuk jasa konsultansi. Terus kepada siapa nih kita meminta pengadaan ini? Lewat apa namanya? Bisa lewat swakelola, itu bisa diadakan oleh pemerintah itu sendiri, atau lewat penyedia barang dan jasa. Nah, disinilah di penyedia barang dan jasa inilah kadang keterlibatan kita sebagai pelaku konstruksi ya, bisa arsitek, bisa sipil dan sebagainya terlibat seperti itu. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, kalau misalnya tadi kita mau bangun asrama misalnya, asrama untuk peserta diklat, mau bangun asrama, metodenya itu gimana? Jadi ada sesuai dengan peraturan itu ada berbagai metode. Jadi kalau teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu yang punya waktu luang, penasaran nih tentang pengadaan barang dan jasa, boleh tuh dibaca Perpres 16 2019. Itu tebel banget, kalau buku tuh tebel banget ya. Perpres 16 tahun 2018. Nah, itu udah ada elektronik peraturannya, bisa dibaca-baca. Banyak sekali item, banyak sekali metodenya yang memang harus dipelajari baik oleh PPK sebagai pengguna jasa maupun penyedia, baik itu penyedia badan usaha maupun perorangan. Nah, untuk konstruksi kita tadi ya mau bangun asrama. Nah, kita lihat dulu metodenya apakah pakai tender. Nanti metodenya ini yang akan menentukan adalah si pemilik pekerjaan atau pengguna jasa atau pemerintah. Nah, kalau untuk tender biasanya namanya lelang dulu ya, sekarang namanya tender. Tender itu untuk pekerjaan konstruksi di atas nilainya 200 juta. Terus ada penunjukan langsung untuk konstruksi khusus, dan ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini untuk paket pekerjaan di bawah 200 juta nilainya. Ini biasanya untuk perbaikan atau pengadaan konstruksi kecil. Gimana dengan konsultansi? Konsultansi konstruksi itu metodenya, kalau tadi di pekerjaan konstruksi ada namanya tender, kalau di konsultansi namanya seleksi untuk di atas nilai 100 juta. Kemudian ada namanya penunjukan langsung. Nah, siapa yang bisa mengikuti ini? Yang bisa mengikuti itu tadi penyedia. Ada penyedia badan usaha, kemudian ada penyedia perorangan. Nah, disinilah ada turut serta atau pelakunya adalah arsitek, sipil, surveyor, dan sebagainya ya, pelaku-pelaku bidang konstruksi itu sebagai tenaga ahli di badan usaha atau perusahaan dan penyedia perorangan. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa ini atau pengadaan konstruksi ini, apakah arsitek cuma jadi di penyedia aja? Enggak juga. Ada sebagai tim pendukung. Tim pendukung itu bisa sebagai tim teknis. Tim teknis ini oleh Kementerian PUPR. Jadi untuk beberapa kali proyek di BPPK, kita minta pendampingan dari PUPR sebagai pengelola bangunan gedung, sebagai unit pemerintah pengelola bangunan gedung. Kita minta tenaga ahli mereka yang akan mengawal proses dari awal pemilihan sampai pelaksanaan konstruksi. Udah benar belum ini step-stepnya, udah benar belum dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, mereka punya kapasitas sebagai tim teknis di PUPR. Kemudian, apakah di situ aja? Nah, arsitek juga punya peran sebagai tim atau tenaga ahli. Tugasnya di sini, jadi selama ini, seperti di BPPK ya, PPK itu adalah ASN sendiri di Kementerian Keuangan kan, di BPPK, yang kapasitasnya itu ya kebanyakan adalah background-nya akuntan, kalau nggak manajemen, akuntansi, dan mereka nggak punya kapasitas teknik di bidang konstruksi.
Nah, kalau sesuai peraturan itu, PPK bisa meminta bantuan atau meminta pendampingan dari tenaga ahli. Ada proyek BPPK pembangunan asrama pusdikat pajak tahun 2017. Jadi PPK meminta secara khusus seorang dosen arsitektur di salah satu universitas swasta di Jakarta sebagai tenaga ahli. Jadi untuk pendampingan teknis, meminta masukan, bantuan secara teknis tentang arsitektural, konstruksi, dan sebagainya. Dan itu diperbolehkan secara peraturan. Nah, di situ tuh keterlibatan arsitek, keterlibatan profesi arsitek dalam bidang konstruksi. Nah, tadi kita udah ngomong tuh penyedia. Sebenarnya gimana sih kalau mau jadi penyedia itu gitu. Nah, yang kalau dilihat yang utama sebenarnya untuk jadi penyedia itu dia harus punya kualifikasi dulu, kualifikasi perusahaan, kualifikasi badan usaha atau baik itu badan usaha ataupun perorangan, tanda daftar perusahaan dan sebagainya itu kualifikasinya. Kemudian harus ada sumber daya manajerial dan tenaga ahli. Nah, di sini arsitek terlibat nih sebagai tenaga ahli. Jadi yang dilihat itu adalah tenaga ahli dari segi jenjang pendidikan, kemudian dia punya sertifikat keahlian atau keterampilan, kemudian bagaimana ada kompetensi-kompetensi lain nggak menguasai bahasa atau pernah kursus dan sebagainya. Nah, selebihnya kalau dia memasukkan penawaran sebagai calon penyedia, tahap selanjutnya adalah penguasaan proposal teknis atau KAK, kerangka acuan kerja yang diminta. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita mau bikin asrama nih, pasti ada KAK-nya, KAK pelaksana, KAK desain bangunan gedungnya. Nah, penguasaan proposal itu akan dinilai di tahap selanjutnya. Kemudian pengalaman dan kemampuan keuangan. Karena di pemerintahan itu kerja dulu nih baru dibayar. Jadi mau nggak mau emang badan usaha atau perorangan tuh harus punya kemampuan keuangan gitu. Dan pasti dibayar sih, nggak mungkin nggak dibayar gitu. Tapi prosedurnya adalah kerja dulu baru dibayar gitu. Serah terima dulu, baru habis itu proses pembayaran. Dan selanjutnya supaya dia bisa jadi pemenang, dia harus melalui tahap yang namanya tahap pemilihan. Dia harus menang di tahap pemilihan itu. Nah, di beberapa kondisi yang saya pernah jalani untuk pengadaan konstruksi ini, kenapa sih penyedia itu bisa kalah tender atau bisa kalah seleksi? Nah, yang pertama itu, kalau untuk konsultansi ya, ini misalnya pekerjaan desain gedung yang terakhir yang baru kita laksanakan, pelaksanaan desain gedung Rektorat PKN STAN, gedung pendidikan PKN STAN yang ada di Bintaro. Nah, itu identifikasi penyebab penyedia itu kalah atau tidak lulus, itu yang pertama tuh di prakualifikasi. Kalau prakualifikasi ini ibaratnya kayak orang nih, orang datang diverifikasi KTP-nya mana nih, gitu. Belum ke ijazah ada nggak, belum kayak gitu, tapi lebih ke KTP-nya ada nggak, atau SIM-nya ada nggak, atau NPWP-nya ada nggak, ibaratnya gitu kalau ke orang ya. Nah, kalau untuk prakualifikasi ini dicek nih usahanya, tanda usahanya gimana, kemudian kewajiban perpajakannya lengkap atau enggak. Nah, kemudian akan ada pembuatan nilainya. Kemudian setelah itu masuklah ke teknis, kayak tadi yang orang tadi ya, orang kalau KTP-nya udah lengkap, oke. Kemudian dia lulusan mana nih? Nah, gitu, mulai masuklah di teknis di tenaga ahli, kemudian tenaga ahlinya seperti apa. Nah, disinilah yang mungkin perlu kita tingkatkan kalau kita mau masuk sebagai profesi konsultan ya, sebagai tenaga ahli. Jadi bagaimana kita udah punya nih, kalau lulusan arsitektur berarti sudah ada jenjang pendidikan S1 arsitektur ya. Kemudian gimana pengalamannya, bagaimana penguasaan bahasa, bagaimana keahliannya dan sebagainya. Nah, kemudian habis itu biaya ini ada proses pembobotannya atau peringkatnya. Kalau pekerjaan konstruksi itu ada yang dinilai dengan
kualifikasi dulu, ada yang dinilai dengan teknis dulu. Nah, jadi kalau untuk prakualifikasi, misalnya pekerjaan renovasi ruang kelas misalnya gitu, itu untuk usaha kecil. Nah, untuk yang ada peraturan baru nih, lebih enak kalau menurut saya untuk usaha-usaha kecil. Jadi usaha kecil untuk pelaksanaan konstruksi, pekerjaan konstruksi, dia tidak mensyaratkan adanya SKA ahli gitu, ahli arsitek, ahli sipil dan sebagainya. Hanya perlu melampirkan rencana kesamaan konstruksi dan tenaga ahli terampil, seperti itu. Nah, kalau teknisnya udah oke nih di pekerjaan konstruksi, kemudian masuklah ke kualifikasi, dicek di sini untuk kualifikasi perusahaannya. Dan satu lagi tuh, kalau identifikasi penyebab kekalahan ini ada tapi nggak sering sih. Ada yang ternyata setelah dia memasukkan kualifikasi, panitia pengadaan mengecek dokumen kualifikasi itu ternyata dalam pembuktian dia gugur. Artinya dokumen yang dimasukkan itu palsu gitu, dan itu berakibat bisa tindak lanjut yang lebih lagi gitu untuk si penyedia itu. Kemudian setelah itu untuk biaya konstruksi ini ada evaluasi biaya. Jadi kalau misalnya kita belanja nih ya, kayak belanja di Tokopedia, kita mau cari barang yang bagus secara teknis. Kita cari barang yang oke sesuai spek yang kita minta. Selebihnya kan pasti kita mau ambil barang yang lebih murah mana nih gitu. Nah, pemerintah juga pengennya gitu. Secara teknis peralatan dia udah lengkap, terus dibuktikan perusahaannya ada. Kemudian dari semua yang lulus itu mau dicari mana nih yang terendah sesuai dengan prinsip pengadaan yang efisiensi. Nah, kalau bisa dapat harga rendah dengan kualitas yang baik, kenapa enggak gitu kan prinsipnya. Nah, diseleksilah dari biaya. Setelah biayanya oke, keluarlah menjadi penyedia pengadaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya lihat, nah kalau untuk informasi, gimana sih bisa tahu kalau pemerintah tuh ada pengadaan gitu? Karena pengalaman saya untuk yang area Jakarta, untuk pengadaan konsultan ya, terutamanya konsultan itu sangat sedikit peminatnya. Kalau kita tanya ke beberapa penyedia, itu yang pertama karena kurangnya informasi, tidak tahu informasi, atau persyaratannya misalnya tenaga ahlinya kurang, seperti itu, atau kualifikasi perusahaannya kurang, seperti itu. Nah, terus yang lainnya, ada juga yang bilang terlalu banyak dokumen yang harus dipersiapkan, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau lebih tahu lagi tentang pengadaan, informasinya bisa selalu diupdate. Kalau di Kementerian Keuangan, itu ada di Simpel LPSE, ada juga di lpse.kemenq.go.id. Nah, kementerian lain mungkin punya laman tersendiri juga untuk pengadaan ini, atau pemerintahan, Pemda, Pemkot mungkin punya laman sendiri juga. Nah, jadi yang saya bisa lihat dari kondisi tadi dari awal saya cerita sampai sekarang, sampai akhir ini ya, ternyata profesi dan kompetensi teknis arsitektur itu tuh bisa aja nggak cuma di konsultan, tapi bisa di luar itu, karena kemampuan teknis kita sebagai yang kita dapat selama di arsitektur itu bisa dipakai di unit kerja lainnya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih Mas Iwan. Iya. Sekian presentasi saya. Ya, terima kasih Ya. Mbak Hilda atas presentasinya yang ini sangat sesuatu yang mungkin jarang kita dengar di kampus ya. Ini mungkin kalau di praktisi-praktisi udah urusan nama PPK pengadaan gitu sudah di kepalanya Angkat sudah tangan iya. ya. Jadi ini sesuatu yang insight yang baru, insight mungkin pernah dengar ya, tetapi mungkin sesuatu insight yang jarang kita bicarakan di kampus. Tapi dalam artian dengan Mbak Hilda menyampaikan poin-poin ini, pasti ada pertanyaan di kepala masing-masing deh, baik dari sisi alumni yang mungkin kebetulan juga berada di dalam ranah pengadaan dan sebagainya, mungkin di sini ada, atau dari rekan-rekan mahasiswa baik dari ITS ataupun dari luar ITS, seperti itu. Yang ingin saya
apa namanya sampaikan dulu, ini Kementerian Keuangan sepertinya sudah menempatkan orang yang tepat ini di pada depan kementeriannya ini, karena menempatkan seorang Hilda Yunaida untuk mengorek apa ya istilahnya, berada di posisi yang sangat-sangat strategik urusannya dengan pengadaan serumit apa yang tadi Mbak Hilda sampaikan. Perlu mungkin kuliah sampai beberapa SKS untuk bisa Benar-benar. paham, ya kan? Jadi dulu tuh waktu Perpres lama itu tebel banget tuh, jadi kitab gitu tebel banget, kita bawa sampai tidur deh. Soalnya harus paham ya panitia. Bener banget deh, berapa SKS nih. Nah, itu kan tadi sempat dikatakan ada dokumen yang harus dipelajari, terus kita juga harus paham tentang tata peraturan, yang kadang kita urusan tata peraturan dengan bangunan yang sangat spesifik pun kadang-kala luput seperti itu. Nah, ini apalagi dengan harus menguasai beberapa peraturan harus menguasai, karena kita harus mengaksesori ya, Mbak Hilda ya, hal-hal penting itu. Nah, sebetulnya menjembatani dari sesi kedua ini, yaitu tanya jawab, tentunya sudah ada beberapa pertanyaan di chat box, dan sebelumnya saya ingin bertanya, sebetulnya kemampuan apa sih yang menjadi keunggulan kita atau keunggulan kita sebagai sarjana arsitektur ya, terus terjun ke dalam bidang yang Mbak Hilda hadapi. Tadi Mbak Hilda sudah nyinggung sedikit sih, memang ada mati karena kita memahami teknis, disitulah kita bisa bergerak di situ. Nah, kalau lebih bisa diuraikan agak panjangan dikit Mbak, bagi teman-teman yang baru kepikiran kayaknya saya dicocok di situ ya, ngurusi konsultan course. Jadi kita ngurusi arsitek-arsitek, kan ada orang pengen jadi arsitek, ya kan? Terus ternyata ada arsitek yang ngurusi arsitek seperti itu. Secara secara garis besar ya. Mungkin ada insight tambahan gitu. Ya, benar-benar. Jadi yang pertama masuk juga sih berpikir kan ini arsitek ngapain, tapi kebutuhannya waktu saya masuk itu memang ada lowongan untuk teknik arsitektur. Berarti kebutuhannya memang dibutuhkan kompetensi teknis seorang arsitek gitu ya, seorang lulusan S1 arsitektur gitu. Nah, kalau yang saya bisa lihat, saya udah menekuni pekerjaan di sini, terus yang saya lihat yang saya bisa dapatkan dari kuliah transfer ke dunia kerja itu, yang pertama pasti pola pikir ya. Pola pikir yang dikembangkan di arsitektur itu adalah pola pikir yang berjenjang ya. Jadi kita sebelum ngedesain itu nggak bisa tiba-tiba kita bikin rumah bentuknya begini, nggak bisa. Kita tuh harus studi kasusnya dulu seperti apa, terus gagasan idenya itu seperti apa, menuangkan idenya itu metodenya seperti apa. Jadi ada pola-pola step-step yang seperti itu yang saya masukkan di sini gitu. Di hal sebagai staf PPK ya, staf PPK itu. Nah, jadi misalnya nih, kita mau membangun asrama yang seperti apa sih gitu. Jadi kan kita sebagai narahubung nih antara keinginan pemerintah itu dengan mengkaitkannya dengan rules yang ada, peraturan yang ada, nggak boleh lewat dari peraturan, dan nilai-nilai arsitekturalnya. Jadi kalau selama ini yang saya lihat, kalau mau bangun ya udahlah terserah konsultan mau gimana gitu kan, karena dari pemerintah sendiri nggak punya kompetensi atau kepengenannya seperti apa. Nah, di situ kita sebagai narahubungnya sebenarnya bisa loh dengan anggaran yang cuma segini, kita tuh bisa pengen ruangannya, konsep ruangan belajarnya misalnya, untuk ruang kelas, ruang belajarnya itu nggak usah komunal, bisanya sendiri-sendiri atau gimana kebutuhannya. Jadi menuangkan ide-ide yang awalnya kita pelajari di arsitektur itu, kita tuangkan di maksudnya itu. Jadi lebih harapannya sih hasilnya itu nggak yang seperti biasa-biasa aja gitu. Lebih gitu ya Mas Iwan ya. Berarti dari kata keywords-nya adalah narahubung ini sebetulnya apakah jadi lebih berat ya Mbak? Maksudnya dalam arti kalau kita lihat, berarti kita harus paham apa kemauan klien, tanda petik adalah pemerintah, lalu kita ini adalah istilahnya orang kepercayaannya, karena memang kita bagian dari situ. Terus kita harus menguasai tata aturannya, dan di situ kita memasukkan kemampuan kita dari basic kita sebagai kesarjanaan arsitektur kita, terus untuk membaca kebutuhan itu, sehingga penyedia jasa yang tadi Mbak sampaikan itu
ya kita tidak apa kalau kita hanya lempar aja itu malah jadi itu ya jadi masalah ya kan karena mereka bisa semaunya mereka seperti itu atau gimana ya? Betul. Jadi sebenarnya konsultan itu kan punya potensi untuk mengembangkan desain lebih lagi, betul. Tapi kalau pemerintahnya mintanya ya udah ruang kelas bentuknya kotak gitu ya, mereka bakal bikin kotak aja. Tapi kenapa kita nggak minta bentuk kotak tapi nanti di satu sisinya lebih besar ya daripada sisi yang lainnya gitu. Atau kalau dilihat dari jauh seolah-olah kotaknya portrait ya, bukan landscape misalnya seperti itu. Jadi ada apa ya, keinginan lain di luar kompetensi. Mengoptimalkan ya berarti. Ya, seperti itu. Memaksimalkan potensinya si penyedia jasa juga. Betul sekali. Jadi berarti Mbak Hilda ini ketika masuk ke dalam ke dalam instansi ini sebagai stafnya itu tidak kehilangan kehilangan apa yang kita pelajari, malah tambah harus mengaksesori. Jadi kita harus benar-benar punya kemampuan di situ untuk membaca apalagi ya. Ya. Mungkin yang tidak terasa itu adalah bagaimana mendapatkan ide yang akan dituangkan di pas desain. Itu yang tidak terasa karena memang sudah nggak pegang kertas kerja desain lagi sebenarnya kan. Tapi yang lain-lainnya sepertinya masih deh, ilmu arsitekturalnya luas karena kan. Megtek-nya tuh kadang masih masuk gitu. Waduh. Itu kadang-kadang sekarang kita nggak kenal Megtek kadang-kadang. Nggak kenal ya. Cuman tua banget ya. Akan melebur di mata kuliah yang lain. Tapi dalam arti ini kira-kira di mana masuknya ini? Saya ingin tahu. Nah, kalau misalnya nih, jadi terakhir kita ada renovasi atap ya, renovasi atap untuk ruang kantor. Nah, renovasi atap ini, jadi kepengenannya itu existingnya adalah kayu. Terus dari PPK sudah dianggarkan, ada anggarannya, ini harus diganti. Tapi kita harus ngehitung nih, harus ngelihat kalau ini diganti dengan baja ringan atau tetap dengan kayu, apakah memungkinkan secara struktur? Apakah kalau atapnya diganti, kolomnya juga harus dibenerin? Nah, itu tuh, jadi kita nggak perlu minta penilaian atau asesmen struktur gedung lagi. Dengan melihat dengan kompetensi kita, kayaknya kita boleh nih cuma diganti aja. Jadi diganti aja atapnya jadi atap baja ringan dengan kolom yang segini. Ini bisa memungkinkan dengan penggantian aja gitu. Iya ya, betul. Jadi saat ini mungkin mata kuliah itu yang zaman kita berdua ya, di beberapa generasi juga itu mungkin tersebut sehingga kita masih hafal ini Megtek nih. Tapi kalau saat ini mungkin kita sudah melebur di mata kuliah yang lain sehingga pengalaman material dan struktur itu juga pastinya ternyata di dunia kerja kita akan berhadapan ya. Mungkin bukan sebagai yang menghitung secara akurat atau secara rinci, tetapi dengan naluri yang akan bisa membantu kita untuk oh ini benar nih, oh ini kurang gitu ya, mungkin ya. Ya, terima kasih nih tadi. Nah, ini sesi saya akan masuk ke sesi pertanyaan jawab. Mungkin di sini saya akan bagi jadi dua. Yang pertama sesi raise hand, pertanyaan dengan raise hand, mungkin ada di sini yang ingin raise hand langsung kepada pembicara kita. Ada panitia bang dibantu? Mungkin tadi langsung ke pertanyaan di checkbox kalau gitu Mbak Hilda. Nah, nanti kalau ada raise hand, mohon saya dikabari ya dari panitia. Jadi ini Mbak Hilda ada pertanyaan dari Adyuta. Nah, apakah Mbak Hilda ketika masuk ke Kementerian Keuangan tahu akan job desk ini? Karena mungkin tidak pernah terpikir Kementerian Keuangan memiliki divisi yang berhubungan dengan arsitektur. Nah, ini mungkin sama seperti pertanyaan saya dulu ya. Dulu ketika mungkin kita rekan satu meja di kantor. Kira-kira Mbak Hilda ini ketika mendaftar sudah kebayangkah akan menghadapi ranah pekerjaan yang seperti itu? Gimana Mbak Hilda? Awalnya sih pasti belum. Karena saya nggak tahu juga sebenarnya Kementerian Keuangan tuh ngapain sih gitu. Saya nggak tahu juga kalau STAN itu tuh ada di Kementerian Keuangan tuh awalnya kan. Nah, tapi jadi saya cerita dulu nih ya dari waktu kita di konsultan nih Mas Iwan. Nah, jadi tahu banget tuh. Jadi
saya melihat ya setelah yang saya tahu kan sepengalaman saya waktu kerja tuh, oh ya saya mau kerja di konsultan nih, saya mau bikin desain, akan terasa arsitek banget kalau desain saya itu bisa berwujud jadi bangunan gitu kan ya dulu kita. Nah kemudian masuklah di konsultan itu ngedesain. Kita diminta untuk mendesain, membuat ide, terus dituangkan dalam bentuk desain dan nantinya akan diaplikasikan atau di ACC oleh klien gitu. Tapi ternyata dari pembelajaran yang sekian bulan di konsultan itu, saya menemukan kalau ternyata bukan desain nih, saya kerjanya itu bukan di desain, bukan menuangkan ide ke desain, tuh saya bukan yang seperti itu gitu. Makanya saya mencarilah bidang lainnya yang kira-kira bisa di luar ini gitu, dan ketemulah saya mencoba juga ke beberapa perusahaan lainnya yang tetap berhubungan yang diminta oleh teknik arsitektur. Nah, kemudian masuklah di Kementerian Keuangan ini yang awalnya belum tahu tuh job desk-nya apa aja. Nah, tapi setelah masuk itu, saya lihat, nah kebutuhannya apa, dan saya ditempatkannya di pengelolaan BMN ya, di pengelolaan BMN itu, dan tugas fungsinya seperti apa, uraian jabatannya seperti apa, dan berhubungannya dengan arsitektur itu seperti apa gitu. Jadi melihat dan mempelajari job desk itu setelah masuk di dalamnya gitu. Dan ternyata memang tidak, kalau kata Pak Teddy tadi ya, apakah perlu kreatif atau enggak. Nah, kreatif di sini mungkin kreatif bukan kreatif desain ya, tapi kreatif sudah lebih kreatif ke lapangannya, manajemen lapangannya seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, oh benar berarti. Karena kan memang ketika kita di desain dulu, saya masih ingat ya, Mbak Ilda, kita sehari itu harus membuat 9 desain. Ya, betul. Dalam sehari pagi ketemu sore sudah ada 9 desain ruko dan kita harus bingung untuk bagaimana menuangkan kreativitas itu. Tapi ketika Mbak Hilda di kementerian itu mungkin ada nggak sisi di mana pernah nggak ngerasa saya kok nggak menuangkan sisi kreatif saya lagi nih, atau gimana? Ya, itu pasti ya. Kepake nggak, apalagi rekan-rekan kerja ya, sayang banget sih Nilda kok di sini sih, harusnya kan di konsultan gitu, nggak kepake dong arsiteknya. Tapi menurut saya ya balik lagi ya ke kepengenan hati itu gimana gitu, karena memang saya melihat potensi saya itu bukan, dan kemampuan saya dan perusahaan yang dulu konsultan melihat saya bukan yang bisa memberikan ide desain gitu. Saya bukan yang tipe orang yang bisa menuangkan desain dalam bentuk real kebangunan gitu. Ya, jadi saya melihatnya saya lebih mengembangkan manajemennya atau yang lainnya ya. Arsitektur lainnya gitu. Ya, dan belum tentu juga yang bisa menuangkan sisi kreativitas itu juga good enough juga di sisi yang lainnya juga gitu. Jadi memang kadang kita juga harus mengerti tentang potensi kita, ya begitu ya. Betul. Memang perbincangan setelah 10 tahun, 1 dekade ini membawakan banyak insight begitu. Jadi kalau ditanya Mas Iwan sayang nggak sih arsitekturnya? Enggak dong, nggak sayang banget. Jadi selain desain kan kita dapat ilmu lain gitu, nggak sayang. Dan bagaimana kita mengelola ilmu kita yang dari perkuliahan aja sampai sekarang gitu, dihubungkan dengan pekerjaan yang sekarang. Misalnya nih kayak saya untuk BPPK Kementerian Keuangan ke depannya, yang dibutuhkan bukan kompetensi, kalau saya mau mengembangkan pendidikan lagi ya, mau S2 misalnya, yang dibutuhkan bukan kompetensi teknis arsitekturalnya aja, bukan arsitekturalnya lagi, tapi udah lebih ke yaitu pengaturan dan manajemennya, udah lebih ke situ gitu. Jadi kalau kita mau mengembangkannya lagi, bukan mengembangkan desainnya, arsitek as designer bukan. Tapi udah ke ilmu lebih berkembangnya lagi. Jadi ada satu ranah lagi yang harus kita miliki untuk bisa memahami, meningkatkan kemampuan kita begitu ya. Betul. Wah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Ajuta. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua mungkin. Ya, pertanyaan kedua ini dari perkuliahan di arsitektur. Skill apa saat S1 yang paling berguna saat menempati posisi Mbak Hilda saat ini? Dari Rania nih. Silakan Mbak Hilda.
Hai Rania, iya nih penasaran ya pasti ya. Apa sih yang ya satu yang kalau kita mau terjun ke yang lain nih, apa yang memang harus kita pegang gitu? Skillnya apa ya? Eh, skill udah dimodif di pola pikir itu ya mungkin ya Mbak Rania atau Ibu Rania. Kalau soft skillnya atau pengembangan aplikasinya saya masih pakai tuh AutoCAD itu masih pakai Oh, AutoCAD masih pegang, Bu? masih pakai dong masih Wah, pakai. berarti sekarang yang dihadapi gambar-gambarnya lebih rumit lagi ya, karena mengaksesori ini ceritanya. Ya jadi kan kadang tuh mau menyampaikan kepengenan PPK ke konsultan itu akan lebih gampang dengan gambar gitu daripada kita ngomong saya mau adanya begini, saya mau ruangannya begini enggak, tapi kita coba tuangkan maksudnya kita lewat gambar itu lebih enak. Kadang saya masuknya bikinnya di SketchUp. Nah, kadang lewat gambar dan angka dan langsung real anggaran itu bisa lebih lebih dapat tuh maksudnya di konsultannya seperti itu. Terus yang lainnya skill negotiate mungkin ya, ada negosiasi juga kan dulu dipelajarin tuh waktu di arsitektur gimana kita bernegosiasi. Nah, di sini juga bisa gimana kita menghadapi badan usaha sebagai pemberi jasa gitu. Mungkin ada mata kuliah yang paling diingat, Mbak Hilda? Kenapa Mas Iwan? Ada mata kuliah yang paling diingat sehingga oh iya ya nih gara-gara ini dulu aku pernah belajar itu. Apa ya yang paling ingat banget apa ya? Kayaknya sama aja deh semuanya, nggak ada yang membekas tuh. Kayaknya ilmunya tuh udah merge gitu ya semuanya Gitu ya. ya. Benar-benar. Jadi emang kita harus negosiasi tadi yang disampaikan karena kan memang kita harus mempertahankan ide dan gagasan kita seperti itu. Ya, terima kasih Rania atas pertanyaannya seperti itu. Ada pertanyaan berikutnya? Sambil mungkin ada yang raise hand. Ada yang raise hand? Sepertinya belum. Nah, ini dari pertanyaan ketiga dari Khairul. Mau nanya Kak, selama ini di pikiran saya kemungkinan kalau arsitektur itu bisa masuk ke kementerian itu PU seperti itu ya. Kita pasti familiar lah dengan itu. Nah, apa yang menjadikan pembeda pekerjaan antara Kementerian Keuangan dengan mungkin yang ada di PU, lalu di bidang gedung dan bangunan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ada ya. Jadi dalam arti sebagai orang yang dalam pengadaan itu, saya juga kadang-kala juga enggak tahu namanya. Itu apa sih bedanya Mbak Hilda di PU atau di Pemda atau ada lagi Bapeko dan lain sebagainya. Ini Kementerian Keuangan ini apa ada bedanya atau gimana? Iya, Pak Herul atau Mas Hairul, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara umum nih, secara gambaran besarnya, kalau Kementerian Keuangan itu adalah pengelola keuangan negara ya. Jadi dia ngurusin uang, ngurusin keuangan negara. Di bawahnya itu ada Dirjen Pajak, Bea Cukai, Anggaran, salah satunya BPPK. Nah, itu untuk pengelolaan keuangan negara. Nah, sedangkan Kementerian PU ini adalah kementerian teknis yang membidangi bangunan gedung. Jadi dia yang membidangi bangunan gedung di pekerjaan bangunan gedung pemerintah. Makanya tadi itu kalau ada tim teknis, biasanya tim teknisnya itu tim teknis dari Kementerian PU. Nah, di Kementerian Keuangan ini ada pengadaan-pengadaan yang memang di bawah anggarannya dia. Maksudnya gini, jadi banyak kan kementerian banyak ya, kementerian A, B, C. Nah, masing-masing kementerian ini punya duit masing-masing nih, punya anggaran masing-masing. Dan dia mengelola duitnya masing-masing. Nah, dia mengelolanya itu untuk beli barang, yang tadi ya untuk beli barang, kebutuhannya, untuk membangun kantor. Nah, kalau dia mau membangun kantor itu, pakai duitnya dia, ya namanya pengadaan kementerian ini, gitu. Kondisinya gitu. Nah, kalau yang tadi pembeda pekerjaannya ya memang beda banget uraian fungsinya, tugas dan fungsinya untuk di Kementerian Keuangan dan PU beda banget. Nah, untuk arsitek mungkin ini pertanyaannya arsitektur ya, apa beda arsitek di Kementerian Keuangan dengan di PU? Nah, masing-masing punya job desk-nya. Kalau di arsitektur di Kementerian Keuangan itu sebagai support team, jadi bukan
core-nya Dari kementerian. fungsi Kementerian Keuangan, karena tadi Kementerian Keuangan kan untuk pengelolaan keuangan negara kan. Nah, jadi yang arsitek itu sebagai panitia pengadaan, sebagai pengelola aset atau barang milik negara itu sebagai supportnya. Tim pendukungnya yang mengelola barang milik negara termasuk di dalamnya bangunan gedung di bawah penguasaan Kementerian Keuangan. Nah, arsitek di PU itu, dan lebih banyak juga lulusan arsitek yang ada di Kementerian PUPR. Nah, itu mereka, karena mereka tuh core-nya memang sebagai pengelola bangunan gedung pemerintah, seperti itu. Jadi kalau Kementerian PU, karena memang core kegiatannya memang tentang pembangunan ya? Ya, betul. Kalau penerimaan juga biasanya penerimaan tuh banyak kan kalau ke PU itu kan mintanya yang teknik sipil, gitu. Dan PU ini yang melayani seluruh kementerian nih kayaknya ya, seluruh kementerian di Indonesia masalah bangunan gedung. Nah, kalau Kementerian Keuangan ini yang melayani masalah keuangan negara untuk semua kementerian. Kira-kira gambar umumnya gitu. Berarti jadi mungkin Bu Wilda jadi Menteri Keuangan gitu bisa? Mau banget ya, nanti jadi polemik nggak sih? Teknik arsitektur jadi Menteri Keuangan banget ya. Iya. Saya pikir dulu waktu Mbak Hilda mendaftar ke Kementerian Keuangan itu, wah berarti dia akan belajar tentang keuangan seperti itu. Tapi ternyata kita belajar tentang keuangan, pengadaan, apalagi tetap berhubungan dengan properti ya, dan pengadaan itu dan konstruksi ya. Dan kompetensi awalnya yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu adalah memahami bagaimana pengelolaan keuangan negara gitu. Jadi memang kita juga dibekali sama pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara itu. Wah, ini satu insight wawasan-wawasan yang baru nih bagi kita. Mungkin ada pertanyaan lagi dari panitia? Ya, ini kira-kira, ini dari Syahla, kira-kira apakah ada kesulitan di awal bekerja di ruang lingkup pemerintahan yang sebelumnya Mbak Hilda terbiasa bekerja bersama rekan-rekan arsitek lainnya? Nah, bagaimana beradaptasi saat itu, seperti itu? Oh jelas beda banget. Yang pertama dari hal kecil dulu, dari lingkungan ya. Dari lingkungan itu dulu kan sempat kerja tuh, jangankan kerja dulu deh, di lingkungan kampus aja ya. Di lingkungan kampus itu kan dulu arsitektur itu kalau masuk studio itu pakai kaos juga nggak apa-apa gitu ya, dibandingkan dengan yang lain kan harus kerah gitu ya, harus kaos kerah. Kita kaosan kadang pakai sendal juga nggak apa-apa, karena memang yang dibutuhkan adalah kreativitas gitu kan. Nah, terus dia masuk ke konsultan gitu juga, lembur, kerja mau gimana pun metode kerjanya yang penting gambar harus selesai besok di atas meja gitu kan. Nah, ternyata di kementerian itu nggak kayak gitu guys, itu beda banget. Gimana? Aturannya. Lebih formal kah? Ya, jadi ASN itu kan kayak front line gitu yang harus terlihat di masyarakat, tingkah laku dan sebagainya, ada kompetensi sosial kulturalnya. Jadi memang perilakunya pun harus sesuai gitu, sesuai dengan etika ASN. Jadi masuk kerja, pulang kerja itu tuh sudah, dan itu kita sudah terbiasa dengan itu. Terus pola kerjanya pun semuanya harus sesuai SOP. Jadi sebelum ya kayak tadi pengadaan ya, sebelum kita mengadakan kita harus pilih dulu yang A-nya dulu, habis itu B-nya, habis itu baru biayanya, kemudian barulah kita berkontrak. Nah, kalau berkontrak ada SOP-nya juga nih, berkontrak gimana sampai nanti ada serah terima 100%, baru habis itu pembayaran. Gitu ya. Jadi semuanya terstruktur. Nah, memang beda banget dari awal sebelum masuk kementerian, terus ada di kementerian. Tapi ya tetap kita harus bisa menyesuaikan dengan itu, adaptif dengan perubahan itu. Kesulitannya adalah seperti tadi yang saya ceritakan, kesulitannya itu di arsitektur sama sekali yang diasah ya, lebih diasah kalau pengalaman saya adalah otak kanan ya. Bagaimana
kita mendesain, bagaimana yang sebagai otak kiri itu berpikir secara logis, matematis itu kurang ya selama 4 tahun kalau pengalaman saya. Nah, sementara setelah masuk di sini saya harus belajar tentang keuangan negara tadi. Jadi kita didiklatkan, dulu namanya diklat, sekarang namanya pelatihan, didiklatkan bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah pusat, bagaimana pengadaan barang dan jasa, bagaimana dulu nggak paham sama sekali DIPA itu apa, anggaran itu apa, nah itu kan bahasa-bahasa akuntansi, bahasa-bahasa matematis gitu kan, itu yang berbeda sekali dengan arsitektur. Itu tuh yang jet lag awalnya di tahun-tahun pertama, kedua itu jet lag banget gitu. Dan makin kesini semakin terbiasa walaupun belum semahir teman-teman yang memang lulusan STAN. Nah, tapi balik lagi semuanya kan ada porsi kerjanya masing-masing ya. Mereka kerja di bagian ini, kita kerja di bagian ini dengan porsi kompetensi teknis kita gitu kira-kira. Nah, iya berarti yang semula kita kerja bareng-bareng di studio, yang mana kadang ke studio itu pokoknya kita harus melahirkan mood di dalam desain ya. Iya, betul-betul. Ya, sekarang kalau kita sudah bekerja di sebuah instansi kepemerintahan, kita harus lebih teratur ya. Di satu sisi kita harus lebih teratur, teliti, dan tanggung jawabnya juga lebih sama-sama besar ya, tapi jauh lebih teratur seperti itu. Tapi kalau dalam sisi desain memang kadang ya seperti kita mahasiswa di studio seperti itu tentu melahirkan ide desain itulah yang dicari. Tetapi ketika kita di kementerian, seperti yang tadi disampaikan Mbak Hilda, ada sisi-sisi lain yang harus dikembangkan selain hanya melahirkan desain atau mengamati desain itu. Ya, cocok sekali. Cocok sekali. Nah, ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Dari Devi. Wah, itu sepertinya agak panjang sedikit ya Mbak Hilda waktunya. Menurut Mbak Hilda sendiri, apakah fresh graduate bisa melamar posisi-posisi ASN tersebut, atau lebih disarankan untuk mencari pengalaman praktik terlebih dahulu sebagai bekal? Ini dari Devi. Ya, jadi kita harus bekerja dulu. Kayak kita kan dulu punya pengalaman bekerja dulu, atau langsung dari fresh grad langsung masuk. Bagaimana, Mbak Hilda? Ya, menurut ini pengalaman saya cerita pengalaman pribadi saya ya. Jadi ketika kita udah masuk di ASN itu ada fakta integritasnya ya, di awal akan mengabdi sebagai aparatur sipil negara dan bersedia ditempatkan di seluruh kota di mana saja gitu ya. Kalau di Kementerian Keuangan waktu itu tuh ada fakta integritasnya seperti itu dan kita tanda tangan itu. Maksudnya bersedia mengabdi sebagai abdi negara itu ya ceritanya. Nah, kalau udah mau masuk ke sini, seharusnya memang kita udah paham nih, kalau saya di sini ya saya harus benar-benar kerja mengembangkan potensi saya untuk kemajuan organisasi sebagai ASN gitu. Nah, beruntungnya saya bersyukur saya bisa menjalani masa transisi dari kuliah ke ASN ini bekerja di konsultan. Jadi di konsultan inilah saya menemukan hal baru yang saya tidak temukan di saat kuliah. Kalau saat kuliah itu kan pokoknya nanti aku harus mau kerja di konsultan dulu sebelum aku nanti mendirikan konsultan sendiri, terus mau mendesain, ketemu sama klien, terus mendirikan bangunan dan sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah masa transisi ini di dunia pekerjaan yang ternyata berbeda dengan dunia kuliah itu, saya menemukan passion saya nggak di sini nih. Saya bukan mendesain gitu. Saya bukan mendesain. Kalau memang passionnya saya atau teman-teman bisa merasakan, wah saya menikmati nih, saya mendesain, saya mau mengembangkan lagi nih supaya desain saya ini pengembangannya bisa lebih lagi gitu. Monggo teman-teman, berarti harus perlu meningkatkan kompetensi desain itu. Tapi waktu saya di konsultan, saya nggak menemukan nih, saya bukan sebagai desainer nih gitu. Saya mau mencari bidang lain di arsitektur yang lebih ke manajemennya, bukan ke desainernya gitu. Jadi memang kalau menurut saya perlu ada masa-masa di mana kita sebelum kita benar-benar membulatkan tekad saya mau jadi ASN nih di sini gitu. Kira-kira gitu Mas Iwan sesuai pengalaman saya. Begitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalamannya Mbak Hilda pribadi, memang ketika ada kita sempat bekerja di konsultan itu lebih menambah pemantapan ya, seperti saya ini di mana posisinya seperti itu. Dan ada sebagian rekan yang jauh lebih mengasah kemampuan ide kreatifnya dan dia bisa berkembang di situ. Ada yang menemukan jalannya sendiri, ternyata saya bisa mengerti, oh ternyata saya berada di sini dan saya akan memilih jalan yang sana seperti itu.
Tetapi memang bagi seluruh rekan-rekan juga, jika dari S1 first grade untuk langsung, ya tetap bisa-bisa aja ya Mbak, sebagai kan kita juga bisa menggunakan apa namanya itu ijazah itu untuk melamar. Tetapi untuk pematangan diri sendiri itu tergantung posisinya masing-masing. Kadang juga ada rekan kita yang ingat nggak dulu ada rekan kita satu angkatan yang dari awal dia sudah tahu mau kerja di mana, ya kan? Ya kita tidak perlu menyebutkan Iya, ya, betul, ya betul. kan? Dalam arti mungkin di semester 7, semester 8 itu ada yang sudah tahu bahwa oh ternyata saya cocok di bekerja di bidang Iya, ini iya. seperti itu. Iya, boleh kalau dia Syukur-syukur sudah kalau menemukan ya. Kalau dia syukur-syukur sudah kalau menemukan sudah itu di awal lebih baik ya Mas Iwan ya. syukur-syukur kalau udah semester 1 sudah tahu akan jadi arsitek. Saya semester 1 masih duduk di pojokan kampus, nggak tahu mau ngapain. Di ruang B301. Sekarang namanya SB301, Mbak. Ya, terima kasih dari Devi. Sekarang mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Wah ini. Kalau dari namanya, saya semoga salah menerka kalau itu angkatan kita. Ya, tapi sepertinya bukan. Tapi ya saya tidak tahu. Mungkin ini bisa kita sebut Mas atau rekan kita itu atas nama Hidayatur Rahman. Oke, izin saya bacakan. Kalau saya boleh simpulkan, berarti Mbak Hilda sebagai user yang berfungsi sebagai selektor, pelaksananya kan ditenderkan di konsultan. Pertanyaan saya, sudah menjadi rahasia umum banyak arsitek bagus yang kadang enggan dengan proyek-proyek pemerintah karena selalu kalah begitu. Yang menang selalu yang termurah. Nah, bangunannya aja biasa gitu, asalkan sudah bisa melewati fungsi yang dibutuhkan. Jarang sekali sisi estetika atau arsitektural yang dipertimbangkan. Nah, terbukti bangunan pemerintah selalu ya gitu-gitu aja. Nah, minta penjelasannya nih Mbak Hilda. Mungkin saya salah seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah Iya, berpengalaman. bagus banget nih, kritis banget ya. Ya, ini sepertinya sudah berpengalaman ini. Terima Melihat kasih Mas Hidayatur Rahman. ya melihat kondisi, ya benar sekali nih Pak Hidayatur Rahman atau Mas Hidayatur Rahman, terima kasih. Saya coba menjawab ya sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Jadi selama saya menjadi panitia pengadaan untuk jasa konsultansi maupun pekerjaan di bidang konstruksi, untuk wilayah Jakarta nih ya, Jakarta luas banget ya, Jabodetabek, penyedia yang masukin penawaran itu aja gitu. Jadi trennya seperti itu. Trennya yang masukin penyedia A lagi, penyedia B lagi, penyedia C lagi gitu. Nah, yang setelah kita evaluasi, kita lihat tenaga ahlinya, kualifikasi tenaga ahli dan sebagainya, yang masuk itu saya nggak mengecilkan universitas lain atau gimana ya. Yang masuk itu ya tenaga ahli kurang pengalaman misalnya atau SKA-nya biasa dan sebagainya gitu. Jadi kurang ada yang memang masuk untuk proyek BPPK ya ini ya, yang skup yang saya jalani, masuk pemerintahan itu dengan arsitek spesifikasi lulusan, yang cukup ya, baik seperti arsitek itu ya. lulusan universitas yang grade-nya lebih tinggi mungkin. Nah, seperti itu jarang gitu, jarang yang nah, kita belum tahu nih sampai sekarang pun saya belum paham kenapa ya belum ada yang bisa masuk yang bagus dalam tanda kutip yang bagus, tidak mengecilkan yang lain ya, bisa yang masuk itu yang lebih bagus gitu, yang lebih tidak akan gugur di evaluasi seperti itu. Terus kalau saya lihat banyak arsitek yang bagus kadang enggak. Nah itu kenapa tuh sebenarnya saya juga sebagai panitia pengadaan tuh bertanya-tanya kenapa arsitek yang bagus-bagus itu yang udah punya nama kenapa nggak masuk di pemerintahan. Nah kalau ada yang kalau kita sharing tuh dengan penyedia kenapa sih nggak masukin penawaran. Nah kalau pemerintahan itu ribet gitu, ribet ya tanda kurung ribet. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, untuk proyek pemerintah, kita sudah harus mulai terbiasa dengan dokumen. Kemudian harus mulai terbiasa dengan administrasi, dengan kelengkapan dokumen. Dan kalau udah terjun di dalam, ya sebenarnya nggak ribet gitu. Karena mungkin yang selama ini teman-teman arsitek itu ikutin, itu di proyek swasta ya. Di proyek swasta itu mungkin tidak sebanyak dokumen yang diminta di pemerintahan. Kenapa banyak dokumennya? Balik lagi ke prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan itu ada efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Makanya harus bukan ribet, jadi banyak dokumen terstruktur yang harus dipenuhi.
Nah, semuanya itu sesuai dengan peraturan, jadi tidak ada, apalagi sekarang sudah by system ya, jadi tidak ada praktik-praktik lain di luar itu tuh udah dipastikan tidak ada lagi. Nah, terus yang menang selalu yang termurah. Nah, ini yang salah nih. Kalau saya tadi jelaskan, kalau kita beli barang ya, kalau misalnya speknya udah oke, barang yang kita minta udah oke, warnanya oke, bentuknya oke, terus setelah itu pasti kita sort lagi kan, mana nih dari yang spek-spek yang udah ada itu, mana nih yang paling murah, pasti kita ambil yang paling murah. Tapi setelah teknisnya yang tadi itu speknya terpenuhi semua. Begitu pula di konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi ya. Jadi misalnya ada nih perusahaan A masuk perusahaan B, perusahaan C. Kita pasti evaluasi dulu. Dari perusahaan A, B, C itu teknis yang kita minta peralatannya, minimum dia punya scaffolding berapa unit. Ada nggak sih dia? Ada nggak di lokasi? Kalau dia nggak ada di lokasi, dia gugur. Tapi kalau dia ada, oke. Terus kualifikasi gimana perusahaannya? Bener nggak ini sesuai dengan subkualifikasi yang kita minta? Kalau misalnya oke, kita cek ke lapangan perusahaannya ada nggak? Atau cuma virtual aja, dia cuma nama-nama aja gitu. Kalau misalnya kita cek perusahaannya itu ada, tenaga ahlinya ada, SKA-nya ada, bukan SKA bodong gitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu harga. Nah, di harga ini kalau kita udah dapat teknis dan kualifikasi yang oke, pasti harganya kita ambil harga terendah. Harga terendah itu bukan di bawah HPS, jadi ada HPS ya, harga perkiraan sementara untuk dari PPK. Harga perkiraan sendiri dari PPK. Nah, kalau harga HPS, harga penawarannya di bawah HPS, di atas HPS itu otomatis gugur, otomatis tanpa dicek teknisnya dulu. Secara sistem dia akan gugur. Tapi kalau dia masih di bawah HPS, nah itu masuk ke tahap evaluasi harga. Di evaluasi harga ini pun kita lihat kewajarannya. Misalnya sekarang tuh lebih ribet, lebih ini ya, lebih terinci lagi. Jadi kalau dia menawarkan pekerjaan, misalnya pekerjaan atap di bawah 80% di bawah HPS-nya PPK. Nah, itu kita harus cek kewajaran harganya. Wajar nggak sih dia masukin penawaran harganya di bawah 80%? Kenapa dia bisa di bawah 80%? Mungkin tukangnya lebih kecil nilainya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia asal masukin aja supaya harganya lebih rendah dan supaya dia menang. Itu otomatis gugur juga. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak bisa langsung bilang yang menang selalu yang termurah. Tidak seperti itu. Betul. Wah, memang bertemu dengan Ibu Hilda ini ada satu mungkin yang bodong-bodong akan jadi sendiri ya gitu, karena memang susah kalau ingin berbuat sesuatu yang melenceng gitu. Memang Mas Iwan, image-nya memang seperti itu. Image-nya kenapa sih harga terendah? Nah, karena kita belum masuk ya di dalamnya, kita belum lihat lebih detailnya lagi ya. Bagaimana proses pemilihan itu sampai muncullah penyedia yang seperti itu. Nah, terus kenapa bangunan pemerintah gitu-gitu aja sih gitu? Yang pertama itu mungkin karena memang bukan kompetensinya pemilik pekerjaan itu punya kompetensi teknis yang menguasai kepengenannya pemerintah itu seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ya yang penting bangun kelas nih. Nah, dia kalau ada ide desain pun dari si vendor, ya oke-oke aja gitu, karena yang penting udah jadi nih kelas. Nah, mungkin seperti itu. Atau terbentur dengan anggaran. Nah, nggak bisa dong kita minta yang gimana-gimana banget bentuknya, tapi anggarannya terpatok segini. Karena yang kita lihat di prinsip pengadaan adalah efisiensi. Lebih ke fungsi daripada ke bentukan misalnya seperti itu. Mungkin bisa terjawab, Mas Hidayatur Rahman? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Mungkin kalau bisa ada Mas Hidayatur Rahman bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang ditambahkan atau bagaimana, Mas Hidayatur Rahman? Masih di sini? Masih, tapi mohon maaf nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Review aja ya. Ini Mas Hidayatur Rahman, apakah rekan kami atau bukan ya? Dari angkatan lain mungkin? Aduh, saya lupa juga ya, sudah 10 tahun kayaknya. Berarti saya tidak salah membaca nama. Meskipun Hidayatur Rahman ini pasti nggak satu nama aja, gitu seperti itu. Makasih banyak Mas Hidayatur Rahman atas pertanyaannya. Terima kasih Wan, terima kasih Hilda, jawabannya tadi terima kasih, mencerahkan sekali. Terima kasih. Mari Mas Hidayatur Rahman masukin penonton loh.
Wah, ya. Makanya ini Amin. terima kasih ya Mas Hidayatur Rahman atas pertanyaannya yang pertanyaan berat yang memang menjadi satu pertanyaan satu retorika yang ada di masyarakat, sesuatu yang memang menjadi satu rekan rahasia umum. Tapi memang orang beranggapan demikian ya, seperti sah-sah saja. Tetapi sebetulnya di balik itu semua penjelasan Mbak Hilda tadi sudah mencerahkan kita bahwa sebetulnya ada hal-hal yang memang harus dilihat atau dicermati, dan jika kita mengikuti prosedur yang benar dan lain sebagainya, pastinya akan mencapai satu desain yang lebih baik, mekanisme yang lebih baik, dan mereka juga punya kinerja budaya kerja yang lebih baik seperti itu. Ya, wah, ya sepertinya sudah selesai ya pertanyaannya. Pak Panitia, ada tambahan pertanyaan lagi, Kak? Saya lihat di checkbox sudah tidak ada. Ini ada beberapa sesi terima kasih ini disampaikan beberapa kepada Mbak Hilda. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah menginjak ke 17.24 ini sore ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat rekan saya, teman satu angkatan, teman satu kantor dulu ya. Sekarang teman satu negara ya, karena di Kementerian Keuangan, saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Seperti mungkin itu. Kita akan rekan di proyek berikutnya. Wah, tapi kalau saya berhadapan dengan PPK yang seperti Ibu, saya mungkin mundur dulu, Ibu. Ya, bagi rekan-rekan lainnya yang ada bagi semua partisipan yang ingin memberikan testimoninya tentang kegiatan ini kepada Mbak Hilda atau kepada acara ini, bisa melampirkan testimoninya di link yang sudah disubmit oleh Bu Fenty di bawah seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Hilda yang telah berkenan sharing pengalaman, yang mana pengalaman ini tidak mungkin hanya dibicarakan di kaum praktisi yang memang bergelut di bidang itu ya. Tetapi di sini sharing ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya gitu, bagi yang dari departemen kami Arsitektur ITS, ataupun di sini juga ada departemen yang lainnya yang telah bergabung untuk bisa menambah wawasan dari mereka. Terima kasih juga kepada Departemen Arsitektur ITS yang telah menyelenggarakan acara ini. Kepada Pak Teddy tadi yang sudah memberikan sambutan, terima kasih. Kepada seluruh panitia juga kami ucapkan terima kasih. Kepada para peserta dan partisipan juga kami ucapkan terima kasih. Dan terakhir kepada pembicara, sudah beberapa kali terima kasih tadi saya sampaikan kepada Mbak Hilda. Terima kasih Mbak Hilda. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing lagi. Kalau nanti ada wawasan lain atau bidang lain yang tiba-tiba mungkin beberapa tahun lagi Mbak Hilda dapatkan, akan kami panggil dalam acara Alumni Talk seri berikutnya. Ya Mas Iwan, itu di kolom chat saya kasih kontak dan email. Memungkinkan ada diskusi yang kita belum bisa bahas di sini dengan sangat terbuka, boleh kita minta. Partisipasinya juga bisa sangat diharapkan partisipasinya. Baik, terima kasih banyak Mbak Hilda telah mencantumkan nomor telepon dan nomor emailnya. Mungkin bagi partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut bisa. Dan tayangan ini juga tidak hanya tayang di Zoom saja, nanti akan ada di YouTube yang bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi sharing ini akan sangat membantu bagi kita semua. Sampai jumpa di Alumni Talk minggu depan, bertemu dengan alumni-alumni yang lain yang akan membicarakan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih Mbak Hilda, terima kasih semuanya, dan terima kasih Departemen Arsitektur ITS. Alumni Talk seri episode keempat ini saya tutup. Thank you.